Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafar, al-wahidil qahar. Ashhadu an la ilaha illallahul fattahul ghaffar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athar wa tilyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidil jinni wal basar wa ala alihi wa sahbihi min yaumina haja yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim zillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablim minan nas. Wa qala aidan fi ayatin ukhra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qati'un ila rahmi. Sadaqallahul azim. Bapak, saudara hadirin peredam murka Allah, kekasih Rasul, calon-calon penghuni surga yang berbahagia. Di hari dan bulan yang penuh barakah ini, tiada kata dan aksara yang paling indah yang dapat kita untaikan kecuali untaian rasa tasakur. Segala puja dan puji, sembah, sujud, taat setia, tunduk dan takluk hanya milik Allah, penguasa tunggal, pengatur kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tiada berujung dan tiada bertepi. Dialah Rabb yang maha kuasa lagi perkasa, yang telah meninggikan langit beserta gugusan bintang gemintang tanpa tiang, yang telah menghamparkan bumi beserta jajaran gunung menjulang tinggi tanpa konstruksi. Semua beredar pada orbitnya dan berputar pada palak yang telah ditentukannya. Dialah Rabb yang maha pengasih tak pilih kasih, maha penyayang yang sayangnya tiada pernah terbilang, yang telah memberikan aneka ragam nikmatnya kepada kita sekalian, khusus nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Terlebih-lebih nikmat panjang umur yang Allah berikan kepada kita sekalian, yang alhamdulillah wa syukurillah. Di hari Sayyidul Ayyam yang penuh barakah ini, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan memenuhi undangan Allah dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah, tentunya dengan iringan dan doa serta penuh pengharapan. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah salat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan, salam sejahtera, salam cinta, salam sayang, salam penuh kerinduan Yusama kita kirimkan keharibaan penghulu alam, Nabi akhirul zaman, manusia sederhana yang telah mampu menata mahligai rumah tangganya dengan bingkai surgawi. Apa-apa yang keluar dari mulutnya adalah laksana mutiara. Segala sesuatu yang muncul dari sikapnya adalah Al-Quranul Karim. Beliau sosok manusia bermoral yang akalnya tercerahkan, figur berakhlak yang pola fikirnya menembus dimensi ruang dan waktu. Beliaulah junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbangga dan berbahagialah kita yang hadir pada saat ini mempunyai pemimpin karismatik seperti beliau. Semoga kita yang hadir pada saat ini akan termaktub ke dalam sederetan golongan umatnya yang akan mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia,
Masih dalam suasana bulan Syawal, izinkanlah Al-Fakir selaku khatib yang dhaif ini berwasiat, yuk sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mampu melaksanakan perintah Allah dengan penuh istiqomah. Juga takwa dalam arti mampu menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh istiqomah pula. Berdasarkan riwayat Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib mengganti 2 rakaat salat zuhur. Barang siapa yang tertidur ataupun berbicara, apalagi dia ketinggalan, maka kata Nabi Jumatnya dianggap faqad lagha, artinya sia-sia dia, maka wajib dia mengganti solat zuhur. Oleh karena sebab itu ansitu wasma'u, dengarkan dan jangan berbicara apalagi tertidur. Mudah-mudahan kita akan menjadi mukmin yang la'allakum turhamun, mukmin yang akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang mendapat rahmat dari Allah itulah mukmin yang sempurna dan paripurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah hidupnya di bulan Syawal ini dapat meningkatkan dan mempertahankan hasil pembinaan Ramadan di tahun kemarin. Sudah sama kita maklum, masih dalam suasana hari raya Idul Fitri di bulan Syawal, di mana baru saja umat Islam merayakan kegembiraan, merayakan kemenangan dengan mengumandangkan gema takbir, tahlil, tasbih dan tahmid, mengagungkan dan membesarkan asma Allah sebagai ungkapan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, kita digembleng, digodok, ditraining, bahkan ditempa di kawah candra di mukanya Ramadan. Kini Ramadan yang begitu banyak berjasa kepada kita sekalian telah meninggalkan kita bersama. Tentunya kepergian Ramadan diiringi cucuran derayan air mata oleh makhluk ciptaan Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, seakan-akan perpisahan yang terakhir. Pak, insya Allah setahun yang akan datang kita bisa berjumpa dan bersua kembali dengan Ramadan yang kita cintai. Kalaulah Allah panjangkan umur kepada kita sekalian. Kalaulah tidak, bukan Ramadan yang meninggalkan kita, tapi kita yang akan meninggalkan Ramadan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan lapar dan dahaga kita dalam melaksanakan puasa, ngantuk, capek dan lelah kita dalam melaksanakan qiyamul lail, tadarus Quran, makan sahur, mudah-mudahan Allah berikan apa yang Allah janjikan. Kita diberikan piagam penghargaan, piala citra menjadi orang yang la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak saudara hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, ada 2 amalan yang harus kita tingkatkan dan pertahankan hasil pembinaan Ramadan. Yang pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minanas. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, duribat alaihim zillatu aynama sukifu ila bihablim minallah wa hablim minanas. Manusia di mana saja akan ditimpa kehinaan, ditimpa kebinasaan, bahkan ditimpa kesengsaraan kalau manusia sudah tidak mau berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia. Berhubungan kepada Allah yang pertama tentunya dengan muhafizatus shalah, menjaga, merawat, memelihara salat 5 waktu tepat pada waktunya, dikerjakan secara berjamaah, itu pahalanya lebih besar 27 derajat di sisi Allah ketimbang solat sendirian di rumah. Ironisnya di zaman sekarang ini kena faktor hubul dunia, terlalu cintanya manusia dengan dunia, sibuknya dengan berhari raya, sibuknya dengan rekreasi,
sehingga salat kita sering disinggung dan disindir oleh satu buah lagu qasidah. Johornya kerepotan, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, isaknya ketiduran, bahkan subuhnya pun sering kesiangan. Barang siapa rumah tangga kita sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun hidup masih miskin, hidup masih susah, hidup masih melarat, jawabannya cuma satu, barangkali subuhnya sering kesiangan. Karena baginda Rasul pernah bersabda dalam satu hadisnya, barang siapa orang yang qobliyah subuh 2 rakaat di Masjid Al-Hidayah, aku berikan fahala khairud dunya wa ma fiha, aku berikan kekayaan dunia sama isi-isinya. Itu baru qobliyah subuhnya. Bagaimana solat subuh berjamaahnya? Aku berikan pahala sama dengan orang solat semalaman suntuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir. Hanya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang mau memakmurkan Masjid Al-Hidayah, rumah Allah, dengan solat berjamaah. Karena di hari kiamat Masjid Al-Hidayah ini akan jadi kendaraan, akan jadi sarana, akan jadi perahu untuk menjembati jembatan Shiratal Mustaqim. Beruntung dan berbahagialah manusia hidup di dunia ini mau memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah. Jangan sampai kelar Ramadan meninggalkan kita masjid, mushola sepi seperti kuburan ditinggal oleh penghuninya. Yang kedua, hubungan kita kepada Allah wa qiraatul Quran, masih tetap kita sepeninggalan Ramadan masih kita tadarus, mengkaji dan mengamalkan Quran. Karena Quran Allah turunkan hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bainatin minal huda wal furqan, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Wallahi, kalaulah kita yang hadir pada saat ini ikut petunjuk-petunjuk Al-Quran, saya yakin dan percaya hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Kalau manusia sudah jauh dari petunjuk-petunjuk Al-Quran, saya yakin dan percaya hidupnya pasti akan sengsara dunia dan akhirat. Ironisnya di zaman sekarang ini, manusia lebih senang baca Quran ketimbang membaca Al-Quran, lebih senang lihat televisi ketimbang kalam ilahi, lebih senang SMS-an, Facebookan, lenan, WhatsApp-an ketimbang tadarus Al-Quran. Bahkan orang di zaman sekarang ini sungguh sangat menyedihkan, lebih takut, lebih dengar berita undang-undang orang lain ketimbang berita undang-undang dari Allah. Benar kata Allah dalam Al-Quran, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humuz zalimun faulaika humul fasikun. Barang siapa manusia lebih takut berita undang-undang orang lain ketimbang berita undang-undang dari Allah, mereka termasuk golongan orang-orang kafir, zalim dan fasik. Nauzubillah. Jangan sampai selesai Ramadan meninggalkan kita. Al-Quran dijadikan dekorasian, hiasan dinding, dipajang setahun sekali dibaca sehingga lapuk dimakan usia bahkan dan berdebu. Bapak saudara hadirin, peredam murka Allah, kasih Rasul yang berbahagia. Lalu hubungan kita kepada sesama manusia setelah Allah memerintahkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah Allah memerintahkan kita suruh menyembah Allah, wala tusriku bihi syai'a, jangan menyekutukannya. Kemudian wabil walidaini ihsana, kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua jasanya sepanjang masa, jasa anak sepenggalan gala. Kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak yang kaya, orang tua yang jadi pembantu. Bahwa sesungguhnya orang tua kita lah yang pertama, ibu kita yang mengandung kita 9 bulan 10 hari, kemudian melahirkan kita dalam keadaan wahnan ala wahnin, dalam keadaan susah dan sulit, mempertaruhkan nyawa dan jiwa, cucuran air mata, cucuran keringat, genangan darah, mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Kemudian nyusui kita selama 2 tahun berturut-turut, membesarkan. Begitupun orang tua kita yang laki-laki, banting tulang, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, pergi pagi pulang malam, dibela sampai mati-matian, bahkan sampai mati beneran.
lapar kelaparan, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari sesuap nasi, membela keluarganya, anak dan istrinya. Oleh karena sebab itu, dalam suasana bulan Syawal yang mulia ini, yuk kita silaturahmi yang pertama kepada kedua orang tua kita yang telah banyak berjasa kepada kita. Kalau orang tua kita masih hidup, kita datang kepadanya, minta ridho, minta doa, minta dimaafkan, bahkan minta diikhlaskan. Ridallah fi ridha walidain, wasatullah fi suti walidain. Ridha Allah terletak di tangan kedua orang tua, bahkan murka Allah pun terletak di tangan kedua orang tua. Orang tua kita terbagi pada 3 bagian. Yang pertama, orang tua yang mengandung dan melahirkan kita. Yang kedua, orang tua yang memberikan anak perawannya kepada kita, yaitu mertua kita. Yang ketiga, orang tua yang memberikan ilmunya kepada kita, yaitu guru kita. Kepada 3 orang tua inilah yang pertama kali kita silaturahmi, minta ridho, minta diikhlaskan, bahkan minta dimaafkan. Hablum minallah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, persatukanlah saudara kamu yang sedang sengketa. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini dapat meningkatkan yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minanas, dan mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita sehingga kita bisa bersua dan berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi syarafana bil Mustafa wa amarna bil iqtida'i bin nabil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli syudi wal karami wal wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsi fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونذينا قوم الظالمين. الله نسألك عفو العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurbi wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان